Bapak-bapak persekutuan PLK laki-laki yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ibadah PLK laki-laki di saat ini akan kita mulaikan. Namun sebelum itu kita persiapkan untuk pujian atas kebaikan Tuhan. Kita akan membacanya secara bersama sebentar. Kita siapkan dulu pembacaan Alkitabnya dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 hingga yang kelima. Mengawali peribadatan, sekalian dengan penuh kasih disilakan berdiri. Kita angkat pujian kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan yang berlaku nyata dalam kehidupan kami. Saat ini, atas perkenanan-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa ada dalam persekutuan PLK laki-laki. Oleh sebab itu, ibadah PLK laki-laki di saat ini kiranya tertabis hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan. Kembali kita angkat pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku malas Tuhan, selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Jemaat silakan duduk. Puji-pujian atas kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 hingga yang kelima. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita mulai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita sambut dengan nyanyian Besar dan Ajaiblah Karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita akan masuk dalam pembacaan perenungan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, persekutuan PLK laki-laki di malam hari ini boleh tercipta semuanya karena pertolongan penyertaan Tuhan. Dan di dalam persekutuan ini, saat ini kami akan melandasinya dengan pembacaan perenungan firman Tuhan lewat kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Tuhan berkuasa atas hati kepikiran kami, sehingga apa yang tersampaikan sebentar bisa kami mengerti, pahami, dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Buat yang akan memberitakan,
kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tersampaikanlah apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarnya. Mohon ampun kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini itu dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-8. Markus pasal 16 ayat 8. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Markus pasal 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Disebut berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita sambut pembacaan Alkitab kita dengan kita menyanyi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, walaupun sudah kurang lebih sebulan yang lalu kita mengenang rayakan Paskah dan Kristus, besok Kamis kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi masih belum terlambat jikalau malam hari ini saya mengangkat bacaan Alkitab kita tentang kebangkitan Yesus. Paskah tahun 2020 merupakan Paskah yang tidak biasa. Paskah yang tidak normal. Semua kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Tidak dengan mewahnya perayaan, tidak dengan sesuatu yang berkumpulnya jemaat Tuhan di satu tempat, di gedung ibadah maupun kebiasaan kita, rutinitas kita jemaat Maranatha itu biasanya dilaksanakan di Boulevard. Tapi Paskah 2020 sesuatu yang beda, sesuatu yang tidak normal. Dan bukan hanya itu, kita diperhadapkan dengan situasi virus corona yang mengancam
kehidupan kita pribadi dan keluarga. Virus corona selain mengancam kehidupan kita, virus corona juga menyebabkan munculnya virus-virus baru yang menyerang sisi kemanusiaan kita. Kita menjadi takut berlebihan. Kalau so sakit sedikit, soba pikir, aduh jangan-jangan kita mau kena corona. Kita takut bertemu dengan orang lain sesama kita, apalagi kalau bertemu dengan perawat atau dokter. Karena saya juga ketika bertemu dengan perawat, dokter, teman-teman saya yang perawat, atau mungkin orang yang tidak saya kenal, ngobrol, dan tiba-tiba saya tahu bahwa dia adalah seorang medis, perawat maupun dokter, maka biasanya dengan refleks saya mundur satu langkah. Dan itu manusiawi. Itu adalah bentuk tadi, paranoid. Kita suka takut berlebihan. Dan kalau kita perhatikan di dalam akun-akun sosial media juga, tidak ada sekarang ini yang sering mengupdate status, badan rasa meriang, dan sebagainya. Takut kalau astronot yang mau jemput. Jadi bukan main, virus corona mengambil segala sesuatu yang kita miliki. Gereja sebagai persekutuan umat Allah juga terancam mati di tangan virus corona. Nah, dengan situasi yang seperti sekarang ini, apakah masih cocok bila kita membicarakan, bila kita mencari-cari makna tentang kebangkitan Yesus? Padahal perayaan Paskah itu harus dilaksanakan memang benar-benar secara meriah perayaannya. Karena itu adalah inti iman percaya kita kepada Yesus. Itu adalah peristiwa inti. Tetapi memang kehidupan Kristen, perayaan besar Kristen itu harus dibatalkan karena virus corona. Perayaan ibadah-ibadah dilaksanakan di rumah-rumah lewat media-media online. Perayaan Paskah juga kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Nah, Bapak-bapak sekalian, ternyata keadaan seperti ini bukan hanya kita sekarang ini yang mengalaminya. Di zaman para murid Tuhan Yesus pun, mereka sudah lebih dulu mengalaminya. Para murid merayakan Paskah dalam keadaan yang mencekam, dalam keadaan penuh dengan ketakutan, kecemasan. Bapak-bapak sekalian, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan para murid pada waktu itu. Ketika mereka baru menemukan seorang penolong, ketika mereka baru menemukan seorang juru selamat dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka harus kehilangan. Yesus harus mati. Dan setelah penyaliban Yesus pun, mereka bukan berarti tidak ada masalah. Justru situasi semakin mencekam. Tidak hanya selesai sampai Yesus disalibkan, tetapi berulang sampai pada saat Kristus bangkit, di mana mereka diteror oleh penguasa pemerintah pada waktu itu. Mereka dipaksakan untuk meninggalkan iman percaya mereka kepada Yesus. Nah, sekarang kita pun diperhadapkan dengan hal yang sama, tapi bukan siapa-siapa yang meneror kita. Yang meneror kita adalah virus corona. Sulit memang untuk kita berkata-kata tentang makna kebangkitan Kristus. Tetapi ketika kita melaksanakannya, perayaan Paskah, perayaan ibadah di rumah kita masing-masing, jangan kita lupa Tuhan datang ke rumah dan hati kita masing-masing. Tuhan datang dan menyelamatkan hati kita yang rapuh, cemas, dan penuh dengan ketakutan. Ketakutan yang tidak beralasan.
Semua karena virus corona. Teror virus corona sangat-sangat membuat kita terganggu. Jadi perlu diingat, Yesus datang ke dalam rumah kita. Yesus datang ke dalam hati kita masing-masing. Yesus menyelamatkan, memulihkan, mengubahkan hati kita. Yesus tidak hanya datang menyapa kita dengan damai sejahtera, tetapi Yesus memberikan penguatan bagi kita dari kejatuhan mental akibat ketakutan dan perasaan negatif yang muncul karena situasi mencekam akibat virus corona. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti Tuhan tidak meninggalkan para muridnya, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Karena karya keselamatan Allah itu ada intinya pada Yohanes 3 ayat 16. Itu berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah datang ke dunia ini lewat Yesus untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Allah hanya membutuhkan kita untuk setia, percaya dan setia bertahan sampai pada akhirnya. Maka mahkota kemuliaan akan menjadi bagian kita. Nah, di ayat 8 bacaan Alkitab kita, di situ dikatakan bahwa murid-murid Tuhan ketika mereka mengalami Paskah yang sangat mencekam buat mereka, ternyata mereka mengalami perubahan hidup. Mereka menjadi lebih semangat. Mereka mempunyai tekad yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Sehingga mereka sudah tidak takut lagi. Jadi buat kita sekalian menjadi pertanyaan untuk kita sekalian. Renungan bagi kita. Setelah kita melewati perayaan Paskah. Karena lewat perayaan Paskah ada pembaharuan hidup. Kita diubahkan, kita dipulihkan. Pertanyaannya, jika suatu saat nanti, suatu waktu nanti, sesuai dengan waktu ketentuan Tuhan, badai ini akan berlalu. Pintu-pintu gereja, pintu-pintu gedung ibadah akan terbuka lebar. Kita kembali bisa beribadah seperti biasanya. Ibadah di gereja, ibadah di KWP, Pelka, Persus dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita masih akan seperti yang dulu? Ataukah kita mempunyai kerinduan? Kita mempunyai semangat baru, tekad baru untuk kita hadir bersama-sama di dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya. Ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Sama halnya seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka dengan penuh semangat, dengan penuh tekad akan melayani Tuhan. Karena kehidupan kita orang percaya hanya satu, yaitu untuk mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan. Sehingga firman Tuhan di malam hari ini mengajarkan kepada kita, menegaskan kepada kita dengan sangat tegas. Setelah hari-hari yang penuh ketakutan ini berlalu, kita harus bangkit menuju hidup dan kebiasaan baru seperti Yesus yang sudah mengalahkan dosa yang membawa maut. Yesus mengalahkan dosa, Yesus mengalahkan salib. Kita pun harus seperti itu. Kita kalahkan. Ingat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, setelah 3 hari aku akan bangkit. Badai ini pasti akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak-bapak sekalian, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita nyatakan tanda syukur kita lewat pemberian persembahan. Dan sementara kita memberikan persembahan, kita angkat pujian yang berkata, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap
hatiku. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bersyukur sebab setia-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu oh Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kebenaran firman-Mu sudah tersampaikan atas kami. Firman-Mu mengajarkan, menegaskan, menguatkan kami, untuk kami selalu ada bersama dengan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam keadaan sesulit apapun. Cari kami, kuatkan kami, mampukan kami, untuk kami bersyukur dengan keadaan apapun yang kami terima. Karena kami yakin dan percaya, segala sesuatu terjadi hanya atas perkenaan Tuhan. Dikuatkan, dimampukan kami ya Bapak. Kami bersama dengan seisi keluarga kami. Dimanapun kami pergi berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami menunaikan tugas tanggung jawab kami yang Engkau embankan kepada masing-masing kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, umat Tuhan dimanapun berada. Dalam kesulitan kehidupan, apa yang mereka sedang alami, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, Tuhan datang melawat mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mencukupkan segala sesuatu, Tuhan memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Dan buat para tim medis, tim gugus, dokter, siapapun yang terlibat di dalam pencegahan dan pemutusan penyebaran virus corona ini, yang ada di mana-mana tempat, lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diberkatilah mereka, roh hikmat kebijaksanaan berserta mereka. Kekuatan, kesehatan, kemampuan ekstra Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan daerah Kepulauan Sangihe ini, Tuhan ada dalam pengaturan tangan kuasa kasih Tuhan. Karena itu kami yakin dan percaya, Tuhan akan memulihkan sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Tuhan bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Kuatkan, mampukan kami, untuk kami, iman percaya kami tidak kendur. Tapi kami punya semangat tekad selalu melayani Tuhan. Kami punya semangat dan tekad untuk selalu berusaha untuk mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Diberkatilah kami dengan keluarga kami masing-masing. Segala pergumulan kehidupan kami taruh letakkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami bisa. Di luar Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Dalam persekutuan ini juga Tuhan sudah berkati kami.
Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini, berguna untuk pelayanan kasih Tuhan, menopang pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga bisa dikelola sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa dalam sorga. Banyak yang kami pinta, lagi dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan yang mencekam saat ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bersama kami tidak perlu takut. Kami dikuatkan senantiasa lewat pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan keluarga kami masing-masing. Karena itu ya Bapa, kami mau serahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan memulihkan segala sesuatu. Semua terjadi atas kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mati bangkit bagi kami. Berdoa, ucap syukur, serahkan seluruh peran hidup kami. Kami memohon ampun dosa kesalahan kami. Amin. Di akhir peribadatan, sekalian disilakan berdiri. Kita angkat pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita akan kembali ke dunia pekerjaan pelayanan kita masing-masing. Karena itu kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah, berkat Allah yang sempurna menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan keluarga kita masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Shalom.